Bagaimana ya proses terjadinya siang dan malam? Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita hari ini pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021. Nah, tadi di awal Ibu sudah berikan informasi tentang perputaran bumi. Karena kali ini kita akan belajar pada tema 8 tentang bumiku. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita dan mempelajari lebih lanjut tentang bumi, kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita kembali kepada tayangan video tadi yang di awal Ibu berikan. Kamu lihat tadi perputaran bumi itu. Nah, kembali mengingatkan di sini bahwa perputaran bumi itu menyebabkan ada bagian bumi yang bisa terkena sinar matahari, sementara bagian bumi yang lain tertutupi sinar matahari. Nah, itulah pelajaran kita hari ini pada tema 8, subtema yang pertama, pembelajaran yang pertama, yaitu tentang perputaran bumi pada porosnya dan apa akibat dari perputaran bumi tersebut. Untuk lebih lanjut, simak penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak Ibu langsung saja kamu buka bukumu di ini, tema 8. Lihat subtema 1 ada di halaman 1 yang ini. Nah, di situ judulnya perbedaan waktu dan pengaruhnya. Nah, apa yang menyebabkan perbedaan waktu itu ada pada di halaman 2, di mana pertanyaan ini yang menjadi topik pembelajaran kita hari ini, yaitu mengapa ada siang dan malam, dan apakah bumi yang bergerak atau matahari yang bergerak. Nah, ini perlu kita ketahui supaya kita bisa memahami apa penyebab terjadinya siang dan malam. Nah, sebelumnya Ibu mau jelaskan sedikit tentang tata surya kita. Susunan tata surya kita terdiri dari matahari sebagai pusat tata surya dan planet-planet yang beredar mengelilingi matahari. Jadi di sini sudah jelas bahwa sebagai pusat tata surya, matahari itu tidak bergerak. Makanya dia menjadi pusat karena dia dalam keadaan diam, dan benda-benda langit di sekelilingnya yang namanya planet itulah yang berputar mengelilingi matahari. Nah, lebih jelasnya coba kamu lihat ini. Ya. Nampak di situ bahwa planet-planet itu berada di sekeliling matahari dan ada garis orbitnya. Nampak yang melingkar-melingkar itu namanya garis orbit atau garis edar dari planet. Berdasarkan garis edar itu, planet bergerak mengelilingi matahari. Nah, khusus untuk bumi, perputaran bumi pada porosnya dalam dia berputar mengelilingi matahari, dia itu pergerakannya dari arah barat menuju ke timur. Tetapi dia bergerak dari arah selatan menuju ke timur, bukan dari arah utara menuju ke timur. Ini berbalik arah dengan jarum jam.
Kalau jarum jam kan, kalau kita lihat jam dinding di rumah kita itu perputarannya dari barat tapi menuju ke utara, baru ke timur, ke selatan, baru kembali ke barat, dan seterusnya. Kalau jarum jam, tapi perputaran bumi pada porosnya atau rotasi bumi itu dari barat menuju ke timur tapi melewati selatan, sehingga dia berlawanan arah dengan jarum jam. Sehingga rotasi bumi seolah-olah, ingat ya, seolah-olah membuat matahari itu nampaknya bergerak. Karena kalau kita lihat pagi, kemudian siang. Kalau siang kan kita lihat matahari itu berada tepat di atas kepala. Dari pagi yang sebelumnya berada di sebelah timur dari pandangan kita. Nah, gerak yang seperti itu, yang seolah-olah matahari bergerak, itu dikatakan gerak semu harian matahari. Karena rotasi bumi tadi, yang sebetulnya buminya yang bergerak, bukan mataharinya. Nah, sehingga dengan adanya rotasi bumi itu kan bergeraknya itu kan berputar, tapi kan tidak semuanya terkena sinar matahari. Saat melakukan rotasi, bagian bumi yang terkena sinar matahari terjadilah siang di situ. Siang hari kan suasana cerah, udara juga terasa panas. Tetapi di daerah lain di bumi ini, di sebagian lainnya, itu mengalami kegelapan. Karena dia tertutupi oleh bagian bumi yang tadi, yang terkena sinar matahari. Berbalik lagi, berputar lagi, berubah lagi siang dan malamnya. Begitulah seterusnya anak ibu. Jadi rotasi bumi tadi menyebabkan beberapa hal. Ya, tadi yang pertama ibu jelaskan ada gerak semu harian matahari. Kemudian yang kedua tadi terjadinya siang dan malam. Lalu yang berikutnya terjadi perbedaan waktu. Nah, mungkin anak-anak ibu pernah menonton siaran bola. Ya, kalau musim-musim pertandingan bola, apalagi Piala Dunia. Nah, kalau terjadinya pertandingan bola itu secara langsung, berarti langsung kejadiannya. Itu di daerah yang dilaksanakan, kenapa siang ya? Tahu-tahu Indonesianya sudah misalnya jam 1 pagi atau jam 3 pagi. Kok kita menonton sudah dalam keadaan bergelap atau malam, tapi keadaan kejadian yang sebenarnya kok masih siang? Itulah tadi pergerakan rotasi tadi. Ada yang siang, ada yang malam. Bila lampu senter dinyalakan, bagian mana yang terkena cahaya? Bagian globe yang menghadap lampu senter terkena cahaya, sehingga terang. Sedangkan bagian yang membelakangi lampu senter terlihat gelap, karena tidak terkena sinar lampu. Jika globe kita putar, maka bagian globe yang terkena sinar akan berubah. Begitu juga dengan bumi. Bagian yang menghadap matahari terkena sinar, sedangkan bagian yang membelakangi matahari tidak terkena sinar. Dalam video tadi kamu jelas mengetahui kalau bagian bumi yang terkena sinar matahari maka terjadilah siang. Tapi bagian bumi yang ada di belakangnya ketutupan dengan sinar matahari atau tertutup dengan sinar matahari. Nah, begitulah setiap hari anak ibu. Setiap hari pergantian siang dan malam itu akan terjadi karena rotasi bumi dalam hitungan 1 kali 24 jam. Jadi mulai matahari terbit, pelan-pelan mataharinya seolah-olah muncul. Padahal bumi yang bergerak, bukan matahari yang tiba-tiba muncul, bukan. Ya. Nah, lalu pelan-pelan berubah semakin terang menuju ke siang hari. Posisi matahari kita lihat itu ada di atas kepala. Kemudian pelan-pelan kembali perputaran rotasi berlanjut, dia akan menuju ke arah barat. Begitulah seterusnya sampai kita lihat matahari itu seolah-olah tenggelam
atau dia sudah menuju ke malam hari. Nah, itulah penjelasan tentang rotasi bumi dan apa akibatnya yang terjadi pada bumi. Nah, untuk lebih memahami tentang penjelasan tadi, ada pertanyaan di bagian ayo mengamati di halaman 7. Nah, ini Ibu jadikan tugasmu hari ini. Ya, di halaman 7 ada beberapa pertanyaan tentang rotasi bumi. Seperti contoh, yang nomor 1 ya, bagian A. Kapan kita mengalami siang? Kapan kita mengalami malam? Yang bagian B. Coba kembali ingat video yang tadi. Nah, itu kamu jelaskan, tapi Ibu tentukan hanya nomor 1, 2, dan 3. Sebetulnya di sini ada 10, tapi Ibu batasi dulu. Hari ini hanya nomor 1, 2, dan 3. Supaya anak-anak Ibu lebih memahami penjelasan yang tadi melalui soal yang akan kamu jawab. Nah, demikianlah anak-anak Ibu pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak Ibu, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Ibu harap kamu menyelesaikan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Kita berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.